Jadi sebelum memulai perjalanan, saya mampir dulu ke salah satu tempat. Ada kucing. Ke salah satu tempat tersembunyi. Ini adalah kuliner khas Cirebon ya, nasi jamblang. Ini dekat pelabuhan dan mau makan siang dulu, Rek. Ini nanti ongkosnya itu tergantung lauk yang kalian pilih ya. Tapi yang terkenal atau yang mungkin khas juga ini adalah cumi hitam. Ada sambal jamblang yang udah pasti, wih enak banget. Cobain deh. Bentar lagi Mas belum makan siang. Ini sebenarnya saya belum sarapan. Jadi dirapel sama makan siang. Tempatnya tuh nyempil banget ya, bahkan pintu masuknya tuh kayak gitu tadi ya kalian lihat. Enak, Rek. Jadi tiba-tiba sudah berada di peron keberangkatan. Saya akan segera naik kereta Tegal Bahari menuju ke Tegal ya. Dari Cirebon ke Tegal doang, Rek. Ini bentar lagi keretanya akan datang dari arah sana tuh. Dari arah barat sih aku taunya tuh. Cuman nggak tahu ya kalau tiba-tiba utara selatan. Jadi Tegal Bahari, sampai dengan video ini dibuat, masih menggunakan rangkaian istirahat Gumarang. Rangkaian terpanjang juga di jalur utara. Dengan salah satu entitas yang sudah sangat-sangat langka nampaknya. Saya akan mencoba lagi kelas bisnis. Entah apakah ini akan menjadi perjalanan terakhir saya dengan kelas bisnis sebelum nanti tergantikan oleh armada-armada muda. Tapi sudah tidak ada lagi pembaruan di kelas bisnis. Jadilah kelas bisnis tergusur oleh hadirnya kereta-kereta ekonomi dengan berbagai jenis ya. Mari kita sambut kereta Gumarang pendek. Gumarang ke Tegal. Panjang banget, terdiri dari 5 eksekutif, dipisahkan dengan 1 kereta makan, dan di belakang sana masih ada 9 kereta kelas bisnis. Aduh, riwayatmu, Rek, bisnis 1. Saya menuju ke ekor rangkaian ini di bisnis 9. Ini saya nggak tahu ya apakah bisnis 9 ini mendapatkan peron atau enggak, tapi saya mencoba menjangkau ke sana. Yang nampaknya keretanya itu sudah mulai melambat, tapi masih ada 3 kereta bisnis yang tidak dapat peron. Kayaknya memang nggak bisa dapat peron, Rek. Jadi saya bakalan naik melalui bisnis berapa tuh? 7 ya. Akan menyusuri lorong. Ini kayaknya pada maju karena nggak dapat peron.
7. Ini baru bisnis 8. Oke, akhirnya nyampe di ujung. Nomor 17 di manakah? Wah, nomor 1 berarti saya di paling belakang. Asli udah lama nggak naik kereta bisnis cuy. Jadi saya sengaja mengambil kursi ujung paling belakang di buntut rangkaian. Di area depan tadi ada eksekutif, di belakang sini ada kelas bisnis. Membawa 9 kereta, menjadi salah satu kereta dengan rangkaian terpanjang di jalur utara. Jalur 2. Apa ya, nggak tahu, kurang dengar. Jalur 2 dari selatan. Ini jalur berapa namanya? Jadi memang kelas bisnis itu sampai sekarang tidak ada pembaruan, dan memang bau-baunya rencananya PT Kereta Api Indonesia tidak akan memperpanjang lagi masa dinas kereta kelas bisnis, terutama di daerah operasi di Daop, di Pulau Jawa. Dan melihat rangkaian-rangkaian kereta yang sekarang sudah diperbarui dengan kelas ekonomi, maka bisa jadi ya, kalau tidak salah kereta Gumarang sekaligus sebagai kereta Tegal Bahari ini merupakan entitas terakhir dengan armada kelas bisnis yang entah kapan mungkin ada risiko tergantikan juga ya dengan sarana yang lebih baru. Sedih nggak sih? Penumpangnya lagi nongkrong dulu ya di luar. Yang kebagian peron sih seru. Kayaknya tadi penumpang-penumpang yang berada di ekonomi lagi, bisnis-bisnis terakhir ini pada maju ke depan jalan ke sana supaya mendapatkan peron. Ya, ini salah satu derita berada di ujung paling belakang rangkaian kereta panjang seperti ini ya. Pantesan lama berhentinya ya, kita itu dijadwalkan singgah sekitar 20 menitan di stasiun Cirebon Brujakan, karena kita juga ternyata disusul oleh kereta Harina. Barusan kereta Harina melintas langsung, sukses menyusul kereta Tegal Bahari, dan mumpung masih menunggu waktu ya sebelum kita berangkat, kita akan melihat kereta Mataram dari Solo Balapan melintas langsung.
Aduh Re, melihat armada bisnis, terutama yang saya naiki ini di bisnis 9, armada tahun 80, usianya udah 40 tahun lebih. Ya, karena tidak ada pembentukan armada kelas bisnis lagi, maka ya sisa-sisa ini yang dijalankan, yang entah akan dipertahankan sampai berapa lama ya, apakah akan segera pensiun, saya juga nggak tahu. Interiornya juga tidak banyak ada pembaruan, jadi modifikasi masif kelas bisnis itu ya hanya waktu penambahan AC split ya, karena waktu itu penyeragaman seluruh kelas layanan sudah berpenyejuk udara. Selain itu ya kursi masih sama, langit-langit, kemudian ya konfigurasi masih sama ya, kapasitas 64, yang enak banget sebenarnya ya. Kursinya bisa diatur arah perjalanannya, lega juga legroomnya. Dan meskipun tidak recline kursinya, tapi sudah diatur miring, itu juga udah suatu kenyamanan sih. Aduh, bisnis of bisnis. Ya, gimana lagi ya, udah kebijakan perusahaan sih. Nggak tahu, nanti kalau tiba-tiba ada mujizat, tiba-tiba ada kelas bisnis yang baru atau... Tapi yang muncul masalahnya ekonomi terus ya, ekonomi sama eksekutif aja, sama kereta-kereta yang mahal. Jadi baru saja kereta Tegal Barahi. Kok Tegal Barahi? Baru mulai udah typo nih, gimana ini? Baru saja kereta Tegal Bahari setelah tunggu waktu yang cukup lama di Cirebon Perjakan akhirnya diberangkatkan tepat sesuai jadwal. Dan kalau semisal ditanya kenapa nggak naik keretanya dari arah Jakarta biar full trip, karena yang pertama memang posisi saya sedang berada di Cirebon, yang kedua itu saya agak sedikit menghindari Jakarta dulu deh, karena tiket-tiket kereta dari dan menuju Jakarta itu sedang rame-ramenya penumpang ya, ini musim liburan banget, banyak sekali pelaku perjalanan yang naik kereta nih. Jadi alhasil cuma bisa nyobain dari Cirebon sampai ke Tegal, setidaknya ya sedikit effort untuk mencoba kelas bisnis lagi ya. Nanti saya usahakan kalau dapat tiketnya, saya bakal kembali dari Tegal ke Cirebon lagi di naik kereta Tegal Bahari. Karena kereta Tegal Bahari ini hanya memanfaatkan rangkaian istirahatnya Kumarang, maka dalam satu hari hanya ada satu keberangkatan dari arah Jakarta dan satu dari arah Tegal. Berangkat dari Jakarta sekitar pukul 10.40 dengan estimasi tiba di Tegal sekitar pukul 3, dan berangkat kembali dari Tegal pada pukul 4 sore dengan estimasi ketibaan di Jakarta pada pukul setengah 9 malam. Durasi perjalanan rata-rata yang ditempuh kereta Tegal Bahari ini adalah sekitar 4,5 jam. Dan perjalanan saya dari Cirebon hingga ke Tegal hanya kira-kira 1 jam saja. Kereta-kereta kayak gini tuh nggak apa-apa ya kalau banyak ngecer, jaraknya juga nggak terlalu jauh, jadi bisa jadi penolong ya. Tidak banyak kereta yang melayani singgah juga di stasiun Babakan. Penting banget nih keberadaan kereta seperti ini. Keretanya nggak akan kemana-mana sih, kayaknya bakalan jalan terus. Kalau untuk kenyamanan duduk di kelas bisnis sebenarnya saya fun-fun aja ya, nggak terlalu pegel karena tidak duduk tegak, dan kaki yang pasti bisa selonjoran ya karena area legroomnya lega, dan tidak ada yang pusing juga karena semua duduk maju. Meskipun kalaupun mundur pun saya juga nggak masalah, tapi kelas bisnis ini maju semua. Kapasitasnya lebih sedikit jika dibandingkan ekonomi, jadi ini sebenarnya kelas yang cukup menarik ya untuk dicoba. Di pengalaman perjalanan kali ini bisnis 9, suhu kabinnya enak, sejuk di tengah hari yang cukup terik. Suspensinya juga lumayan empuk. Cuman memang karena di ujung kabin ya lagi-lagi soal kebisingan ini jadi salah satu poin penting ya. Kalau kalian nggak, istilahnya agak pengen yang lebih tenang, kayaknya di area tengah kabin ini menarik. Karena saya lebih sering mondar-mandir keluar kabin, akhirnya memaksakan untuk duduk di ujung kabin. Untuk harga tiket kelas bisnis kereta Tegal Bahari full trip dari Jakarta ke Tegal
itu dimulai dari 150 ribuan ya. Tapi kalau perjalanan saya ini kan tarif khusus ya. Tarif khusus dari Cirebon sampai ke Tegal di kelas bisnis harganya 70.000. Sebenarnya ada yang lebih murah, kelas ekonomi itu tarif khususnya 35, tapi karena Tegal Bari nggak ada ekonomi, ya termurah kelas bisnis ya, 70.000 rupiah. Nih, bising banget ya, terutama pas berbelok. Selamat sore dan selamat datang. Bagaimana penumpang? Wah, jamnya nggak kelihatan. 15.07 telat 2 menit rek Tegal Baharinya. Aduh rek, nggak tahu lagi kapan ya bisa naik kereta di kelas layanan bisnis kayak gini. Aduh. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, perjalanan saya cukup singkat hari ini dari Cirebon ke Tegal dan akan segera kembali lagi dengan kereta yang sama, Tegal Bahari, kembali ke Cirebon saja. Tidak ikut sampai Jakarta karena tiketnya penuh kayaknya. Tapi nanti dari Tegal kembali ke arah Cirebonnya saya bakalan naik di kelas eksekutif ya, pengen sekalian nyobain juga eksekutif lawas. Karena udah keseringan naik stainless steel mulu. Tegal Bahari rek, kelas bisnis, aduh. Sekitar kurang dari 1 jam keretanya akan dibersihkan, diberesin, diatur arah perjalanannya lagi untuk segera kembali ke Jakarta ya. Buru-buru karena nanti malam dia juga harus segera berangkat menjadi kereta Gumarang. Jadi saya punya waktu kurang dari 1 jam juga singgah di kota Tegal. Oh itu kedengaran dari sana, di sisi sebelah sana lokomotifnya lagi langsir. Nggak tahu re, ini penumpang yang baru datang apa baru mau naik kereta, tapi stasiun Tegal penuh banget. Beda jika dibandingkan kemarin waktu nyobain Sindoro Muria ya. Ampun, bubaran Tegal Bahari kayak bubaran pabrik. Sekali ngangkut banyak banget penumpang ya. Nyari jajanan kayaknya masih sempat ya buat kemil. Tadi kayaknya masih lapar. Ini udah comai, mau beli comai Bang, comai. Berasa baru kemarin ya main ke Tegal mencoba tarif khusus Argo Muria dan Argo Sindoro yang belum lama berganti rangkaian. Sekarang tiba-tiba sudah berada di Tegal lagi dengan mekanisme yang sama, tarif khususan aja nih. Jadi mohon maaf agak sulit untuk full trip ya karena memang lagi masa-masa ramenya penumpang ke arah Jakarta maupun dari Jakarta semuanya rame, bahkan beberapa kereta udah ludes habis terjual. Dan inilah stasiun Tegal, stasiun yang sudah cantik, tertata, dan cuaca di stasiun Tegal saat ini terpantau cerah banget. Langit biru, matahari bersinar cukup terik, dan saya akan kembali ke Cirebon dengan kereta yang sama Tegal Bahari di kelas layanan eksekutif. Kayaknya sudah ada panggilan, penumpang kereta Tegal Bahari sudah diizinkan masuk. Tadi di Cirebon Perujakan nggak ada face recognition boarding, sedangkan di Tegal sudah ready, 2 gate. Ya, sudah masuk penumpangnya, rek. Wah, silau. Nggak bisa kah? Wah, ini mungkin apa terlalu silau? Silau ya? Oke. Silau, rek, pas ngadep matahari kameranya. Dan masih dengan rangkaian yang sama, di sebelah sana kelas bisnis, saya bakalan naik di kelas eksekutif menuju ke eksekutif 2, rek. Ini eksekutif 1. Ini eksekutif tahun berapa ini, berjendela pesawat.
seusia dengan kelas bisnisnya tahun 80 Depo SBI. Saya menuju ke eksekutif 2, ini Rek, di belakang sini. Nomor 12, 11 atau 12 ya. Ini, lihat dulu ini, tahun berapakah? Apakah ini juga sepuh? Gumarang ini emang udah sepuh-sepuh semua? Iya, cuman beda 2 tahun lebih muda. Tahun 82 urutan yang pertama Depo Surabaya Pasar Turi. Sebenarnya saya duduk di kursi yang ada di area belakang, tapi pengen lihat aja dari atas sini. Dari atas, dari depan. Oke. Wah, sejuk di dalam kabin ya. Ini dia armada tahun 82. Ini tentu kapasitasnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan kelas bisnisnya. Satu hal yang agak kurang menarik di armada berjendela tipikal ala pesawat ini ya, view-nya terbatas banget. Cuma dikasih view segini doang, padahal ini kalau jendela yang gede kan bisa sampai sini ya. Ya, sudah terbuka jadi nggak ritual. Biru banget langitnya cuy, ada kereta ketel, masih kinclong banget itu rodanya. Ini ningnong announcement. Ini mempersiapkan kedatangan Argo Merbabu dari Jakarta tujuan Semarang. Semarang itu di arah sana ya. PPKA-nya bersiap dengan menggunakan bendera merah Rek, mau nyegat Argo Merbabu. Perbincangan bersama dengan petugas kereta api Argo Merbabu. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di jalur 2 stasiun. Gak apa-apa lah ya, anak baru, Argo barunya Semarang masih pakai new image, belum nyusul Argo Sindoro dan Muria. Jangankan untuk mendapatkan single seat ya Rek ya, untuk mendapatkan kursi yang dekat dengan jendela pun hari ini lumayan susah. Sudah cukup banyak kursi yang terisi, even itu hanya di rute Tegal Cirebon. Coba, wah, jadi harap maklum banget perjalanan saya hanya tarsesan saja, tapi semoga video perjalanan saya kali ini menggunakan Tegal Bahari, atau ya boleh dibilang Gumarang juga sih, bisa menjadi memori yang indah lah ya. Siapa tahu akan segera berubah nih rangkaiannya, udah nggak begini lagi. Entah bisnisnya berubah, entah eksekutifnya juga akan menggunakan armada yang lebih muda, ya kita nggak pernah tahu ya. Jadi meskipun ini adalah armada eksekutif yang cukup sepuh, tahun 82, tapi kursinya sudah menggunakan ala eksekutif stainless steel ya. Selain warna kursi yang paling mencolok, sisanya berwarna putih, polosan banget. Penumpangnya sudah mulai ramai, entah apakah saya bersebelahan atau enggak. Tapi kok kayaknya iya atau enggak ya, semoga enggak deh. Ini memori rangkaian Gumarang atau Tegal Bahari, eksekutif 1 tahun 80, eksekutif 2-nya tahun 82. Saya penasaran ya, karena Gumarang atau Tegal Bahari ini membawa 5 kereta kelas eksekutif.
Waduh, sedikit ketutupan peron nih. Ini tahun berapa ya? Wah, yang ini kacanya lebar-lebar, Rek. Yang tadi saya dapat pesawat, tapi ini ke belakang tuh kayaknya udah penuh semua ya. Oh, ini juga sepuh, tahun 84. Beda 2 tahun gitu ya, 80, 82, 84. Kita tengok yang di belakang sana. Wah, ini kok cakep nih, kinclong nih. Wah, ini mah tahun 2002. Ini mah kayaknya masih awet nih. Ini dulu punyanya Semarang Tawang deh. Dipakai Sindoro. Wah, yang di belakang jendela pesawat lagi. Nggak tahu Armada Sari tahun berapa ya. Yang muda baru ketemu satu tahun 2002. Ya, ini juga sepuh, Rek. Loh, malah Depo Malang pula tahun 84. Jendela pesawat juga nih kayak gini. Ya, kira-kira beginilah, Rek. Menjadi kenang-kenangan ya. Sebelum yang sepuh-sepuh ini nanti dipurnabaktikan. Stasiun Tegal, ketinggiannya 4 meter di atas permukaan air laut ya, cukup rendah. Ya, mirip-mirip ini Tegal, Cirebon, Semarang. Ini jalur 1 dan 2 saat ini memang masih kosong, tapi akan segera masuk dari arah Semarang, Argo Merbabu lagi. Kita bertemu Argo Merbabu lagi nih. Tadi dari Jakarta, sekarang dari Semarang, di jalur 1 nanti. Dan di jalur 2 akan segera masuk juga nih, Matarmaja katanya. Nanti kita lihat ya. Jelang pukul 4 sore, kereta Argo Merbabu diberangkatkan kembali dari stasiun Tegal. Dan nanti menyusul di belakangnya adalah kereta Tegal Bahari. Jadi Merbabu dipersilakan dulu buat berangkat. Nanti kita mengekor di belakangnya ya, mengekori Argo Merbabu. Ini tim tektokan juga nih, Semarang Jakarta kayak ngimpi. Jadi di jalan. Waduh, itu sepatu bocilnya nyemplung di bawah kolong, lagi dibantuin diambil. Kereta jauh, Rek, jam segini baru sampai Tegal. Kereta jauh pakai lokomotifnya Depo YK, udah lumayan sepuh ya, tahun 78.
Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 30 menit. Jadi kereta Tegal Baharinya sudah diberangkatkan kembali dari Tegal menuju ke Jakarta. Karena saya punya waktu hanya 1 jam saja sampai Cirebon nanti. Kalau nunggu troli lewat kayaknya entah sempat atau enggak. Jadi kemungkinan saya akan segera menuju ke kereta makan deh. Cuman beda 1 kereta ya, eksekutif 1 di depan saya, maju 1 lagi udah. Mari kita jalan-jalan. Ini eksekutif 1. Harusnya depan situ udah kereta makan. Langsung bising. Yeay. Ini minibarnya penuh troli. Jadi tidak butuh waktu lama untuk menuju ke kereta restorasi karena saya di eksekutif 2 itu dekat. Dan ini kereta restorasi tahun 98, kapasitasnya lumayan sih, meski tidak sebanyak New Generation. Saya sudah memesan 1 teh premium pada saat keretanya tiba di Brebes, Rek. Karena kayaknya cuma 1 petak ya, cuma 1 petak kita udah nyampe Brebes dan dilayani pemberhentiannya juga secara reguler. Mari kita membudidayakan cara minum teh dalam setiap perjalanan. Mari kita teh, Rek. Selamat datang di Brebes. Ini karena perjalanan sekejap jadi rasanya kayak buru-buru banget ya. Wah. Untung pas berhenti ya, jadi keretanya tadi berisik banget karena pintunya terbuka. Banyak kali ini pasti penumpang Tegal Bahari ini musim liburan ini memang sebenarnya saya anteng di rumah tapi stok menipis jadi terpaksa meskipun tarsusan ya udah dihajar aja ya. Ini kereta segini banyak masa atau kapasitasnya itu udah penuh. Bisnis ada 9 kali 60 penumpang ada 540. Eksekutif ada 5 kali 50 penumpang 250, jadi total sekali jalan kalau penuh 790. Belum nanti pergerakan naik turun penumpang ya. Ini kayaknya orang-orang yang nggak sempat menuju ke belakang naik di depan terus jalan menyusuri lorong ya, daripada ketinggalan. Wah enak banget, Rek. Kenapa sih padahal ini tuh weekdays ya, tapi karena liburan jadi nggak ngaruh weekend weekdaysnya. Dalam hati kecil juga pengennya full trip, tapi apa daya ya, Rek ya, maafkan. Di perjalanan kembali dari Tegal menuju Cirebon ini saya lebih menikmati ya, menikmati suasana, menikmati perjalanan, menikmati pemandangan. Menjelang samsat sih, cakep banget mataharinya. Dan menikmati layanan eksekutif. Pada saat naik di eksekutif 2 ini, pengaturan suhu kabin cukup sejuk.
suspensinya halus banget meskipun ini adalah armada sepuh. Kalau kebisingan ya lumayan ramai karena saya di ujung kabin, kadang pintunya juga nggak ditutup sama orang yang lewat, jadi ya begitulah biasanya. Entah akan bertahan berapa lama lagi armada seperti ini ya. Pokoknya saya pengen, siapa tahu nanti akan ada kelanjutannya, kelas bisnis atau kelas eksekutif yang lama ini masih diberdayakan, tapi kita nggak pernah tahu rencana strategis perusahaan, kebijakannya akan seperti apa. Jadi akan kita simpan memori indah ini menggunakan Gumarang atau Tegal Bahari semasa masih menggunakan eksekutif sepuh dan layanan kelas bisnis. Nggak tahu lagi kapan akan berjumpa dengan armada seperti ini. Buat kalian yang rencana untuk menggunakan layanan eksekutif di Tegal Bahari untuk perjalanan full trip, harga tiketnya mulai dari 190 ribuan. Tapi karena ini adalah perjalanan dengan tarif khusus, maka di kelas eksekutif harganya 80.000. Nah, mungkin ini salah satu pertimbangan juga ya. Harga kelas bisnis yang nanggung cuma beda 10.000 nih tarif khususnya. Sudah bisa mendapatkan kelas eksekutif. Apakah karena alasan itu juga ya, kelas yang nanggung, maka setelah sekian lama akhirnya kelas bisnis harus tiada. Tapi mungkin di Sumatera masih ada kali ya kelas bisnis. Kayaknya di Kereta Seribilah masih ada, tapi di Jawa nggak tahu nih. Gumarang atau Tegal Bahari akan bertahan sampai kapan. Semoga sih masih bisa menikmati layanan seperti ini ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Oke, sudah tiba lagi di Cirebon Perujakan. Ini turunnya lewat sini nih. Pas banget pintu keluar ya. Wow. Wah. Iya. Sampai jumpa lagi Gumarang Tegal Bahari. Sampai jumpa lagi.